Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak ya, dengan saya Agus Sorono, guru pemegang bidang studi seni budaya. Anak-anak masih tentang menggambar ya, cuma sekarang adalah tentang materinya, jadi tolong dicatat ya. Masih tentang menggambar unit 1. Anak-anak, menggambar alur pembelajaran yang akan kita lalui adalah yang pertama menciptakan komposisi, kemudian yang kedua media yang dibutuhkan untuk menggambar, yang ketiga mengamati bentuk yang akan digambar, kemudian menggunakan alat bantu, yang keempat, dan yang terakhir adalah menggambar objek. Kemarin sudah Bapak ajari tentang menggambar ya, menggambar bentuk sebagai pemanasan, dan terima kasih terhadap kalian yang telah mengumpulkan karyanya. Nah, teorinya atau materinya tentang menggambar sekarang akan Bapak sampaikan. Nah, sebagai sekolah penggerak, ya kan? Sebagai sekolah penggerak, maka materi menggambar ini harus bisa menciptakan profil sebagai pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini adalah siswa mampu meningkatkan kemandirian melalui keberanian dengan mencoba dan menumbuhkan rasa percaya diri dengan meningkatkan kemampuan yang kreatif, lalu mengembangkan gagasan, pembuatan kombinasi yang baru, serta dapat menerima perbedaan-perbedaan yang ada dalam berbagai segi kehidupan. Intinya adalah kalian harus bisa meningkatkan kemandirian dan keberanian untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, konsep dalam menggambar adalah suatu aktivitas ya dalam menciptakan karya seni. Nah, oleh karena itu, karena apa? Karena mayoritas seniman ini, entah itu Picasso, entah itu Basuki Abdullah, atau Avandi, seniman kita, itu semuanya dimulai dengan membuat sketsa anak-anak. Jadi saya kayak kemarin ya, yang Bapak ajarkan itu menggambar sketsa dengan alat pensil, dengan kertas yang ada. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk melatih keterampilan, kemampuan tangan kalian supaya terlatih, ya, sehingga nanti dalam proses menggambar atau menciptakan karya gambar akan tidak ragu-ragu lagi dan tidak takut-takut lagi untuk menggores atau menciptakan nuansa-nuansa yang baru atau komposisi-komposisi yang baru. Nah, anak-anak, menggambar ini sudah ada sejak zaman prasejarah. Jadi nenek moyang kita dahulu itu bisa disebut manusia purba, menggunakan teknik gambar untuk memvisualisasikan binatang-binatang yang ada yang sekitarnya. Nah, mereka melukis di dinding-dinding dalam gua-gua yang gelap ya. Jadi nenek moyang kita dulu itu melukis di dinding-dinding seperti yang diketemukan di Sulawesi Selatan di Gua Liang-Liang itu ya, melukis gambar-gambar binatang, gambar-gambar fauna.
tapi juga gambar-gambar flora atau tumbuhan. Dulu lukisan-lukisan itu bentuknya adalah simbolis, ya, simbol-simbol. Nah, oleh karena itu kalian nanti mencoba membuat sketsa gambar-gambar dengan dengan benda-benda atau hal-hal yang ada di sekitar kalian. Selanjutnya, beberapa seniman ternama Indonesia, ya, seperti S. Sujoyono atau Avandi dan sebagainya, ya. Seorang S. Sujoyono adalah seorang pelukis ternama yang menjadi pendiri kelompok seniman Indonesia pertama, ya. Kemudian mendirikan persatuan atau perkumpulan yang namanya Persagi, ya, Persatuan Ahli Gambar Indonesia pada tahun 1939. Nah, S. Sujoyono ini dalam gambar sketsa itu kemudian diolah menjadi karya lukis yang seperti gambar lukisan ini nih, ya. Nah, lukisan S. Sujoyono ini. Nah, selanjutnya, nah, perhatikan gambar sketsa di samping ini, gambar lukisan di sampingnya. Lukisan mawar-mawar, lukisan bunga mawar. Lukisan ini sama prosesnya, juga dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Nah, cuma lukisan ini dibentuk dari rangkaian bunga-bunga mawar, ya, yang berada di dalam vas bunga. Jadi pelukisnya waktu itu mengambil tema lukisan flora bunga mawar atau sering disebut dengan rose, ya. Komposisinya, ya, bisa diamati. Kita mengamati karya pelukis yang ada, pelukis kita ini, ya, nah, terus ini bunga mawar, ya, ada dalam vas bunga. Anak-anak, kosakata yang ada dalam seni, ya, kosakata yang perlu kalian ini tahu, ya. Rupa dasar, apa itu rupa dasar? Rupa dasar adalah komposisi bentuk-bentuk dasar untuk mencapai keseimbangan dan kesatuan. Alam benda adalah penggambaran benda-benda yang sudah dikomposisikan sedemikian rupa sehingga menunjukkan kontras ukuran dan bentuk yang menyatu dengan baik. Seperti kemarin Bapak kasih contoh lukisan pemanasan, itu alam benda. Kemarin kan membuat cangkir, teko, dan termos, ya. Itu alam benda. Bendanya apa? Cangkir, teko, dan termos. Selanjutnya, realis adalah gaya menggambar yang sesuai dengan akurasi bentuk yang ada atau bentuk-bentuk yang ada. Kemudian prinsip keseimbangan adalah objek positif yang digambar dan dengan ruang negatif yang tidak digambar akan menimbulkan perasaan atau kesan tersendiri. Misalnya ruang kosong yang tidak kena goresan dan ruang atau bidang gambar yang kena goresan, ya, itu akan menimbulkan kesan-kesan tertentu. Nah, nanti akan Bapak jelaskan lebih lanjut. Kemudian prinsip kesatuan adalah meletakkan benda-benda dengan jarak yang pas dengan menggambarkan dan proporsi yang terasa nyaman dengan ukuran yang kertas. Jadi prinsip kesatuan adalah kalian menggambar misalnya bidang kertasnya lebar, gambarnya juga disesuaikan.
Jangan bidang kertasnya lebar, gambarnya kecil, ataupun sebaliknya. Selanjutnya, nah ini, capaian apa yang akan kita capai dalam pembelajaran ini adalah pada akhir materi, siswa mampu menggunakan pensil untuk membuat garis tebal, tipis, lurus, dan lengkung. Seperti kemarin Bapak sudah ajarkan cara membuat garis lengkung, ya, garis lurus, garis tipis, dan tebal. Kemudian yang kedua adalah menggunakan pewarna untuk menciptakan komposisi warna yang menarik. Nah, minggu depan baru kita memakai pewarna. Nah, media apa? Medianya adalah kertas, pensil, pewarna, ya, pensil warna boleh, nanti krayon boleh, cat poster atau cat air boleh. Tapi paling enggak pensil warna atau krayon. Atau pewarnanya hitam putih monokrom aja ya, pensil dengan teknik arsir. Selanjutnya, nah ini adalah bentuk-bentuk lingkaran, kotak, dan segitiga yang kemarin sudah Bapak ajarkan kan. Ya, sudah kalian ulah kemarin bentuk-bentuk ini. Adalah proses siswa ya mengajarkan gambarnya, nah, bentuk-bentuk ini. Kemudian yang ke bawah adalah komposisi alat benda yang kemarin sudah Bapak contohkan, bentuk lingkaran, bentuk kotak, dan bentuk elip ya, bentuk elip. Nah, kalau kemarin kamu kotaknya adalah kotak biskuit, ya kan, kemudian lingkarannya cangkir dan termos. Ini adalah alam benda. Ini adalah materi dari pembelajaran yang kemarin kalian ikuti. Selanjutnya anak-anak. Nah, ini adalah contoh-contoh ya dengan memakai alat bantu. Nah, ini alam benda yang dari model yang ada ya. Dari model yang ada, bikin sketsanya, kemudian diarsir. Jadi nanti kamu membuat gambar alam benda dari model gambar yang ada, model misalnya setrikaan, kemudian ada buah mangga, kemudian ada ini pembersih dan sebagainya. Kita bikin sketsanya, kemudian kita arsir. Ini alam benda. Cuma kemarin yang Bapak ajarkan adalah imajinatif. Imajinatif itu adalah untuk melatih keterampilan tangan, membuat lingkaran, membuat garis, membuat segitiga, membuat kotak. Nah, ini contoh alat benda kemarin ya, cangkir, contoh-contoh. Anak-anak, bagi yang sudah mengumpulkan gambar alam benda kemarin, ya, udah Bapak nilai dan Bapak taruh di daftar nilai, dan yang belum masih Bapak kasih kesempatan minggu ini sampai nanti hari Sabtu terakhirnya, hari Sabtu tanggal berapa itu? Tanggal 7 ya. Hari Sabtu tanggal 7 terakhir gambarnya gambar alam benda, gambar bentuk ya itu. Kemudian kamu siapkan juga buku catatan untuk mencatat penjelasan Bapak secara ringkas, buku catatan seni budaya kelas 7, buku tulis ya. Dan kalian kalau sudah mendapat buku paket, silahkan dibaca ya, bab 1 tentang menggambar. Nah, anak-anak, demikian sekilas penjelasan Bapak tentang materi menggambar. Jadi gambar bentuk sampai tanggal 7. Minggu depan Bapak mulai lagi dengan materi baru tentang menggambar juga, masih menggambar fauna. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.